Hai The Biologist Friend, video kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis dan respirasi. Nah, pada gambar yang ada di slide ini menunjukkan bahwa adanya dua buah daun, yang satunya terpapar dengan matahari. Setelah direaksikan dengan iodin menunjukkan adanya warna biru pada gambar 6.1, dan yang gambar yang 6.2 itu adalah daun yang tidak terpapar dengan matahari. Setelah direaksikan dengan iodin, dia tidak menunjukkan adanya warna biru. Nah, pertanyaannya adalah silakan cari pembahasan yang berhubungan dengan hasil percobaan dan kemudian pilih salah satu opsi yang paling benar. Nah, setiap opsi itu ada skor-skornya mulai dari 10 sampai 50. Jika kamu menjawab opsi yang nilainya kecil, misalnya skornya 10, berarti banyak jawaban yang salah di situ dalam kalimatnya. Jika kamu mendapatkan 20 juga, berarti banyak juga yang masih salah. Kalau misalnya 30 atau 40, ada 50-50, ada yang benar, ada yang salah. Jika kamu menjawab opsinya nanti kamu dapat 50, berarti itu artinya jawaban kamu sangat sempurna, artinya benar semua. Oke, kita langsung saja. Di sini berarti kenapa daun yang terpapar matahari bereaksi dengan iodin berwarna biru, dan yang tidak terpapar matahari direaksi dengan iodin tidak menunjukkan warna biru? Jawabannya itu adalah karena daun yang terpapar dengan matahari itu itu pastinya menghasilkan proses yang disebut dengan reaksi terang dan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kalau daun yang ini yang tidak terpapar matahari tidak dapat menghasilkan ATP dengan NADPH, sehingga dia tidak bisa, energi ini tidak bisa dipakai untuk masuk dalam reaksi gelap dan tidak akan bisa dihasilkan glukosa atau amilum. Perlu diketahui bahwa glukosa dan amilum ini kalau kita reaksikan dengan iodin akan menunjukkan warna biru. Berarti daun yang terkena matahari ini ada glukosa dan iodinnya sehingga menunjukkan warna biru. Oke, kita pindah ke berikutnya. Jika nanti di jawaban-jawaban kamu mendapatkan poin 10, artinya apa? Artinya kamu ada banyak salahnya di memahami jawabannya itu. Misalnya di jawaban seperti ini ada kalimat yang salah di sini. Misalnya di sini, terbentuk warna tersebut disebabkan oleh daun yang mengandung zat amilum atau glukosa yang dihasilkan dari reaksi terang. Bukan. Jadi jawabannya bukan reaksi terang, sebenarnya itu adalah reaksi gelap yang terjadi pada malam hari. Jadi amilum dan atau glukosa itu dihasilkan pada reaksi gelap. Dan berikutnya, gambar 6.2 ini dia tidak bisa menghasilkan amilum, tidak bisa menghasilkan amilum pada reaksi atau jalur gelap, bukan jalur terang. Dan berikutnya di kalimat sini juga masih salah, yang saya bold jadi hitam. Itu penyebabnya karena daun tersebut itu tidak menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH, bukan NADH, karena NADH itu adalah produk dari hasil respirasi, bukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah NADPH. Nah, kita ketahui bahwa ATP dengan NADPH ini akan dibawa masuk ke dalam reaksi gelap, bukan terang. Masuk ke dalam reaksi gelap untuk menghasilkan glukosa atau amilum. Itu harusnya jawabannya seperti itu. Jika kamu pilih jawaban seperti ini, berarti poin kamu adalah 10. Nah, kalau kamu jawab seperti ini ada yang salah nih. Di reaksi terang itu juga salah. Itu harusnya reaksi gelap pada malam hari dan bukan jalur terang tapi jalur gelap, karena amilum akan dihasilkan pada jalur gelap. Bukan ATP dengan NADH tapi NADPH. Itu kalau jawab seperti ini poinnya 20. Oke, berikutnya kalau poin 30 itu apa yang salah? Karena ada yang salah di sini. Reaksi terang terjadi pada siang hari dan juga NADH, harusnya NADPH, dan amilum itu terbentuk pada reaksi gelap pada malam hari. Begitu juga kalau kamu jawab seperti ini, berarti ada yang salah di sini.
Kamu jawab karena ada di sini yang salah. Amilum dan glukosa pada malam hari, bukan pada siang hari, tapi pada malam hari di reaksi gelap. Tetapi di bagian bawah sudah diperbaiki, sehingga jawaban ini kamu mendapat poin 40. Jika kamu menjawab seperti ini, berarti poin kamu akan dapat 50. Di situ sudah dijelaskan secara nyata bahwa terbentuk warna disebabkan karena adanya amilum dan glukosa. Diketahui bahwa amilum dan glukosa dapat bereaksi dengan iodin menunjukkan warna biru. Nah, amilum itu dihasilkan pada reaksi gelap pada malam hari. Sedangkan pada siang harinya itu akan terbentuk ATP dan NADPH yang disebut sebagai sumber energi untuk menghasilkan glukosa dan amilum pada malam hari. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Nah, makhluk hidup itu melakukan proses respirasi atau pernapasan. Nah, pernapasannya pasti membutuhkan oksigen untuk membakar biomolekul menjadi energi. Nah, biomolekul itu terdapat pada makanan dan akan dirubah menjadi energi. Nah, biomolekul itu apa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama, jika kamu menjawab mendapat pertanyaan seperti ini, titik-titik adalah senyawa yang berperan dalam pembentukan ATP melalui proses respirasi, dan sebelum diubah menjadi energi, maka biomolekul ini harus dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa. Kata kuncinya ada di sini, glukosa. Nah, apa yang disusun oleh glukosa? Senyawa biomolekul apa yang dibangun atau disusun oleh glukosa? Pasti jawabannya adalah karbohidrat. Karena karbohidrat itu disusun oleh glukosa. Kalau kamu mendapat pertanyaannya seperti ini, ada glukosa ya, dipecah biomolekul yang dipecah menjadi glukosa, pasti jawabannya adalah karbohidrat. Oke, kita pindah ke nomor berikut. Nah, titik-titik adalah senyawa yang diubah untuk menghasilkan energi. Nah, biomolekul ini harus dipecah menjadi senyawa yang sederhana yang disebut dengan asam amino. Nah, kata kuncinya adalah asam amino. Senyawa apa atau biomolekul apa yang dibentuk oleh asam amino? Jawabannya adalah protein. Nah, protein itu disusun oleh asam amino. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu ada 20 macam asam amino. Nah, mereka ini yang membentuk protein. Oke, kita pindah ke pertanyaan yang berikut. Titik-titik adalah senyawa yang akan menghasilkan ATP atau energi melalui proses respirasi, dan biomolekul ini harus dipecah menjadi dua senyawa yang sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, kata kuncinya adalah asam lemak dan gliserol. Kira-kira biomolekul apakah itu? Jawabannya adalah lemak, karena lemak dihasilkan, lemak itu dibangun oleh asam lemak dan gliserol. Oke, sekarang kita lihat untuk jawaban yang berikutnya. Kira-kira nih, biomolekul ini seperti pesawat ulang-alik yang menyimpan dan membawa energi ke seluruh tempat di dalam tubuh. Ya, kata kuncinya membawa energi ya. Sehingga dapat disimpulkan biomolekul ini molekul pembawa energi dalam jumlah besar. Yang dimaksud dengan biomolekul energi adalah, jawabannya pastinya energi, berarti berhubungan dengan ATP. Adenosin trifosfat, ada senyawa kimianya itu ada gugus adeninnya, ada ribosanya, dan ada 3 fosfatnya, sehingga namanya itu adalah adenosin trifosfat atau ATP. Dia adalah pesawat ulang-alik yang membawa energi ya. Berikutnya, kalau ada pertanyaan seperti ini, biomolekul apa yang dihasilkan dari ini proses glikolisis untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif? Kata kuncinya di mana? Karena biomolekul ini berfungsi sebagai donor elektron dan hidrogen. Ia juga menyumbangkan elektron ke dalam protein membran mitokondria di bagian dalam. Nah, kata kuncinya itu adalah donor elektron dan hidrogen. Berarti jawabannya adalah NADH. Kenapa NADH? Karena NADH ini dia akan bisa menyumbang hidrogen yang di bagian belakang ini untuk dapat
menghasilkan ATP gitu. Oke, itu saja, sekian untuk penjelasan mengenai fotosintesis dan respirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.